Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Semoga kita selalu dilimpahkan nikmat itu, terutama nikmat iman. Semoga kita semuanya mendapatkannya hingga akhir nanti, hingga nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang teks berita, dan pokok bahasan kita masih sama di teks berita, akan tetapi dengan subbab yang berbeda. Subbab sebelumnya yang telah kita bahas yaitu tentang apa itu teks berita, kemudian struktur dari teks berita. Kita juga telah menganalisis dari teks berita itu sendiri, dan kita juga menyinggung sedikit tentang kebahasan dari teks berita. Nah, kali ini kita akan melanjutkan dari kebahasan teks berita yang lainnya. Nah, kali ini akan Ana jelaskan kembali secara singkat berkenaan dengan kebahasaan dari teks berita yang sebelumnya telah Ana jelaskan, untuk mengingat kembali agar nanti kita dapat menganalisis kaidah-kaidah bahasaan dalam teks berita. Nah, kebahasan dalam teks berita yang pertama itu ada kalimat langsung dan tidak langsung. Untuk kalimat langsung itu adalah kalimat yang mengutip pernyataan seseorang, dikutip secara langsung dan hasil kutipannya ditulis sama persis, tidak ada ditambah dan tidak ada dikurang. Contohnya ada di sini ya. Atau dengan kata lain misalnya kepala sekolah SMP Islam Ulunuha mengatakan, tanda petik, besok semuanya harus membawa bekal ke sekolah, misalnya begitu. Jadi kata itu tadi adalah kata langsung dari kepala sekolah, dan itu tidak boleh diubah dan tidak boleh dikurangi. Nah, itu yang disebut dengan kalimat langsung. Jadi langsung ngomong dan omongannya tadi dikutip, ditulis secara persis, tidak menambah dan tidak menguranginya. Itu adalah kalimat langsung. Berikutnya, selain dari kalimat langsung, ada pula kalimat yang tidak langsung. Kalau kalimat yang tidak langsung berarti kalimat yang menyampaikan ujaran atau perkataan orang lain, tapi diubah bentuk kalimatnya. Jadi ada orang ngomong secara langsung ke kita, kemudian kita menyampaikannya lagi, tapi kalimatnya sudah diubah, ada ditambah mungkin, ada dikurangi, akan tetapi tidak mengurangi apa maksud dari isi perkataan itu. Contoh, Ayah Pajar bertanya kepada kami tentang alasan kenapa kami memilih jurusan sistem informasi. Seharusnya apa ini kalau kalimat langsungnya? Bisa jadi begini kalimat langsungnya, tanda petik, ya kan? Apa alasan kalian memilih jurusan sistem informasi? Ungkap Ayah Pajar, tanya Ayah Pajar. Nah, itu kalau kalimat langsung ya.
Apa alasan kalian memilih? Apa alasan kalian kok memilih jurusan sistem informasi? Tanya ayah Pajar. Nah, itu kalimat langsungnya. Ketika jadi kalimat tidak langsung, jadinya begini. Ayah Pajar bertanya kepada kami tentang alasan kenapa kami memilih jurusan sistem informasi. Nah, kemudian ada penulisan kata berimbuhan. Penulisan kata berimbuhan sudah Anda jelaskan sebelumnya, yaitu KPST dan juga harus diawali dengan huruf K, P, S, dan T. Kemudian huruf pertamanya dari kata dasarnya itu harus konsonan, yaitu KPST itu sendiri. KPST itu kan konsonan. Nah, setelah huruf K, P, S, T itu harus huruf vokal. Nih, untuk melihat. Me tambah kaca mengaca. Lihat K-nya, K-nya konsonan. Udah jelas ya? Kemudian A-nya vokal. Mempaku, bukan mempaku, memaku. Luruh nih ya, luruh K, luruh P, luruh S, luruh T, luruh gitu. Memaku. A-nya ini vokal, P-nya konsonan. Menyapu, S-nya luruh. A-nya vokal karena di sini. Menulis, ya, metulis bukan metulis ya. T-nya luruh jadi menulis. Karena apa? T-nya ini adalah syarat untuk luruh, kemudian U-nya vokal. Bagaimana kalau praktik? Memeraktikan, oh bukan. Jadinya karena kan P itu konsonan dan dia termasuk dalam 4 huruf yang luruh. Tapi di depan P bukan huruf vokal, melainkan huruf konsonan. Jadinya mempraktikkan tidak bisa luruh. Karena di depan huruf P ada R. R itu huruf konsonan, bukan huruf vokal. Huruf vokal itu apa saja? Huruf vokal itu A, I, U, E, dan O. Nah, selanjutnya ada kata baku dan tidak baku. Nah, kata baku atau kata tidak baku di sini ada contohnya. Bisa dilihat yang biasa sering sekali kita gunakan. Pisalah. Kayak misalnya praktik itu tadi, kemudian ijazah dibuatnya padahal ijazah. Jadi J-nya itu huruf J, kemudian Jah-nya itu Z. Ijazah, bukan ijazah. Ijazah berarti IJAJAH, bukan ijazah ya, tapi ijazah. Ijazah. Ya. Nah, kata baku dan tidak baku ini selain penulisan yang salah, biasanya juga sering penggunaan bahasa secara komunikasi. Misalnya kata debat, yang benar itu debat bukan debat, ya. Kemudian komunikasi juga kadang salah kata dalam apa ya? Biasanya kata esa, misalnya menyebutkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Seharusnya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi ketuhanan yang Maha Esa. Esa bukan Esa. Debat bukan debat. Bagaimana cara melihatnya itu baku atau tidak baku? Kita bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari mana Ustaz Kamus Besar Bahasa Indonesia? Antum bisa membelinya di toko buku. Nah, karena sekarang itu teknologi sudah maju, antum juga bisa mendownload aplikasi tersebut. Kalau di sistem operasi iOS atau Apple, iPhone, iPad, itu download di App Store. Kalau sistem operasi Android, Samsung, Huawei,
Realme dan lain sebagainya, antum bisa download di Play Store. Cari saja KBBI di search-nya atau di kolom pencarian. Baik. Selanjutnya ini adalah pembahasan yang baru, itu yang kemarin. Anda jelaskan kembali agar lebih paham. Ini yang terbaru, yang hari ini harusnya. Kemudian ada yang keempat, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Mengapa kok awal kalimat petikan langsung bukan awal kalimat seperti biasanya? Ya, kalau awal kalimat seperti biasanya itu udah biasa ya penggunaannya. Kita sudah belajar di waktu kelas 7. Penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Nah, ini awal kalimat petikan langsung juga harus menggunakan huruf kapital. Jadi setelah tanda petik harus di sininya huruf kapital. Ya, huruf kapital. Saya senang bisa membanggakan Indonesia. S. Ini di awalnya menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama dan kitab suci. Ya. Contohnya Islam. Islam. Kemudian Al-Qur'an, A-nya besar. Loh, Ustaz, kok Al-Qur'an Q-nya enggak besar? Nah, biasa memang menggunakan menulis kata Al-Qur'an, al strip, Q-nya besar, R ada koma di atas, Al-Qur'an. Atau terkadang antum melihatnya al, kemudian Q-nya besar, Quran tanpa koma di atas. Nah, itu adalah kata yang belum diserap. Kalau kata yang belum diserap, begitu ditulisnya. Pada masa dulu sebelum ejaan edisi keempat, kalau Anda tidak salah itu edisi kedua, masih menggunakan Al-Qur'an. Jumat masih pakai koma di atasnya, bukan Jumat. Tapi bagaimana bacanya, Ustaz? Bacanya tetap menggunakan bahasa yang sebenarnya. Penulisannya Al-Qur'an. Ya, penulisannya Al-Qur'an, tetapi bacanya tidak. Bacanya tetap Al-Qur'an. Begitu ya. Tapi penulisannya hanya A-nya saja yang menggunakan huruf kapital. Begitu juga dengan sholat gitu ya. Sholat itu seharusnya SOLAT begitu ya. Atau menggunakan SHALAT. Tapi kalau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yang benar itu SALAT, salat. Bagaimana bacanya? Bacanya tetap sholat. Diserap ke dalam bahasa Indonesia salat begitu. Sampai di sini paham ya, karena sudah diserap. Baik. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan. Misalnya Gubernur Edi Rahmayadi. Kalau nama orang sudah jelas ya, nama orang menggunakan huruf kapital. Gubernur, gubernur, presiden, wali kota, DPR, apalagi camat, kepala desa menggunakan huruf kapital karena itu nama jabatan. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah itu jabatan, maka menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 45 misalnya. Kemudian Hari Pancasila dan lain sebagainya. Pokoknya yang menyatakan unsur nama peristiwa sejarah, perang Tabut, perang Badar, maka itu karena peristiwa sejarah menggunakan huruf besar atau huruf kapital.
Berikutnya ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan. Sebelumnya kita sudah bahas kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung ya seperti itu tadi, menggunakan tanda petik. Nah, bagaimana cara penggunaan tanda petik? Tanda petik itu digunakan di kalimat langsungnya. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Nah, itu kalimat langsungnya. Tanda petiknya di sini. Kemudian ditutup dengan tanda petik. Nah, tanda petik dulu apa titik dulu, Ustaz? Yang benar, apabila itu petikan langsung, maka harus dibubuhi tanda baca dulu, baru tanda petik. Siapa yang mengambil itu? Tanda tanya, tanda petik, baru ditutup dengan tanda petik. Jadi tanda tanya dulu, baru tanda petik. Setelah itu baru kasih tanda koma. Siapa yang ngomong? Ujar Menteri Pendidikan, misalnya gitu. Karena ini tandanya tidak merupakan kalimat yang merupakan pernyataan, maka diberi tanda titik. Kalau misalnya perintah, makanlah nasi itu, maka di sini bukan titik tapi tanda seru, kemudian ditutup tanda petik, koma, ujar ibu atau ungkap ibu, perintah ibu, misalnya gitu. Ya. Kemudian tanda petik dipakai untuk mengapit judul buku, film, sajak dan lain sebagainya. Misalnya contoh, film Umar, biasanya kalau bulan puasa dulu ya, zaman dulu. Tapi sekarang Anda tidak tahu. Biasanya bulan puasa ini diputar ya, film Umar di televisi. Sebelum subuh atau setelah subuh deh, Anda lupa karena udah lama ya. Film Umar nih. Tanda petik dipakai untuk judulnya, judul film atau judul buku, judul sajak dan lain sebagainya. Film Umar merupakan kisah nyata yang diangkat dari sejarah perkembangan Islam. Misalnya begitu ya. Kemudian yang keenam ada kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun secara baik, benar, jelas, serta tidak menimbulkan makna ganda. Jadi nggak boleh menimbulkan makna ganda, itu adalah kalimat efektif ya. Kalau dia menimbulkan makna ganda, maka dia tidak termasuk ke dalam kalimat efektif. Loh, apa itu makna ganda? Contoh, kucing makan tikus mati. Nah, contohnya itu ya, kucing makan tikus mati. Ini kucing makan, terus ada tikus mati, atau kucing makan tikus mati. Nah, makanya jangan menimbulkan makna ganda. Maka penting adanya tanda titik, tanda koma dan lain sebagainya begitu. Kalau misalnya menimbulkan makna ganda tadi, jadinya kucing mati. Kucing makan tikus mati. Berarti kucing makan, ada kucing yang makan, kemudian ada tikus mati. Bisa jadi kucingnya makan ikan gitu ya, kemudian di sebelahnya ada tikus mati. Atau kucing makan tikus mati. Jadi kucingnya tadi makan tikus yang udah mati begitu. Atau bisa jadi kucing makan tikus mati kucingnya. Jadi ada tiga makna yang berbeda. Ini yang tidak diperbolehkan. Nanti bisa menyebabkan terjadinya makna ganda. Baik. Selanjutnya ada kata pewarta. Kata kerja pewarta adalah kata kerja yang mengindikasikan suatu percakapan. Misalnya mengatakan, memaparkan, menjelaskan, memberitakan gitu ya. Menteri Pendidikan memaparkan bahwa pendidikan kita saat ini jauh sekali dari pendidikan karakter. Memaparkan, ada kata memaparkan. Jadi dia mewartakan, mengindikasikan percakapan. Ayah menjelaskan kepadaku tentang bagaimana kehidupannya. Tapi itu bukan termasuk berita berarti ya.
Jadi ada kata mengatakan, memaparkan, menjelaskan, memberitakan, itu merupakan kata kerja yang mengindikasikan sebuah percakapan. Itu biasa digunakan dalam teks berita. Baik, selanjutnya ada fungsi keterangan. Fungsi keterangan di dalam berita ada keterangan waktu, unsur kapan, unsur di mana, ya, keterangan ya, dan unsur-unsur yang lainnya. Unsur keterangan itu meliputi biasanya yang 6 unsur itu ya, dia menerangkan. Jadi keterangannya itu ada 5 unsur. Unsurnya apa pertama? Adik Simba. Pertama A, apa, di mana, siapa, M, mengapa, ba, bagaimana. Jadi ada 6. Kalau contoh unsur kapan waktunya? Hari Senin, pukul 12.45, menjelang Lebaran. Di mana? Di jalan, di rumah, di sekolah gitu ya. Siapa? Andi, Anto, penduduk, masyarakat, presiden. Nah, itu siapa. Mengapa? Berarti mengapa kejadian itu bisa terjadi. Bagaimana? Begitu juga dengan bagaimana runtutan peristiwa kejadiannya. Nah, setelah itu ada yang namanya konjungsi temporal. Kata hubung yang menandai keterangan waktu. Sudah pasti berita ada keterangan waktunya berdasarkan unsur kapan. Itulah dia. Sekitar pukul 12.45, 10 hari menjelang Lebaran, kemudian setelah awalnya, akhir, dan lain sebagainya. Itu adalah konjungsi temporal. Ada 9 bagian. Baik. Selanjutnya kita akan menganalisis teks berita yang ada di sini. Ini adalah teks berita yang sebelumnya juga kita sama-sama sudah menganalisis struktur teksnya. Kali ini kita akan analisis kaidah-kaidah kebahasaannya. Ada 9 kaidah yang dianalisis, yang harus dianalisis di dalam berita ini. Apakah semuanya memenuhi atau tidak? Kalau tidak, ya tidak mengapa. Satu persatu kita lihat. Ya. Kalimat langsung dan tidak langsung. Yang pertama, lihat kalimat langsung dan tidak langsungnya ada tidak? 10 hari menjelang Lebaran, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk mengangkut barang non 9 bahan pokok. Kalimat langsung ada tanda petiknya. Ini ada tanda petik tidak? Tidak ada. Kalimat tidak langsung berarti ada kalimat bertanya, menanyakan, seseorang tadi mengungkapkan ungkapan orang lain gitu. Ada tidak di sini? Nah, ini ada kalimat tidak langsung. Akan akibat, kita tandai. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir sopir ya, bukan supir, harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Siapa yang ngomong itu? Sopir. Kan mengaku. Jadi biasanya ada yang bertanya ini. Bisa jadi sopirnya bilang, kami harus menunggu sekitar 2-4 hari ini untuk bisa masuk kapal. Ya, karena penumpukan truk ini, karena penumpukan truk-truk itu, beberapa sopir kami itu harus menunggu 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, itu dia kalimat langsungnya yang pakai tanda petik. Tapi ini tidak langsung, sehingga kalimatnya diubah. Jadinya akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir
truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Ini kalimat yang tidak langsung. Kemudian ada kata berimbuhan. Kata berimbuhannya yang KPST ya, kita cari. Coba kita cari satu persatu. Kalimat kata berimbuhan, kita cari kata berimbuhan, kata berimbuhannya, kata berimbuhannya. Kata berimbuhannya di sini tidak ada ya sepertinya ya. Membludak tidak, bukan KPST. Menunggu, ini dia menunggu. Nih menunggu, ini menunggu ini tunggu ya, kata tunggu. Tunggu T. Kemudian U. T-nya konsonan, U-nya vokal, jadi tunggu. Ketika ditambahi me jadi menunggu. Nah, itu yang kata berimbuhan, dapat 1. Kemudian kata baku dan tidak baku. Lihat kata yang tidak baku, kata bakunya banyak ya, kata tidak bakunya cari. Merak mulai dipadati truk-truk mengangkut barang non 9. Ini dia non sembako. Ini tidak baku. Yang baku itu non sembako tanpa spasi ya. Non sembako tanpa spasi. Jadi ini digabung ya, ini digabung. Digabung. Sama seperti non 9 ini ya, yang non 9 ini digabung. Ini yang benar. Non sembako ini salah, harus digabung, tidak boleh dipisah. Truk tempelan, truk kontainer, semuanya ada, bisa. Antrean benar. Mana lagi yang tidak baku, ada tidak ya? Ya, untuk saat ini yang kita ketahui bahwasannya yang tidak baku itu yang non sembako. Yang non sembako saja ya. Yang lainnya baku. Kemudian ada huruf kapital ya, huruf kapital ini yang di awal kalimat. Kemudian huruf kapital di awal di awal huruf kata langsung, kalimat langsung, tidak ada kalimat langsung jadi tidak bisa ya. Nah, ini salah ini ya, penggunaan tanda titiknya. Ini harusnya titik nih ya, bukan tanda petik nih ya. Ini salah. Tidak efektif jadinya. Ini kapital. Ini kapital juga sudah ya. Ini ya, penyeberangan Merak, pelabuhan penyeberangan Merak. Ini nama tempat. Nama tempat jadinya huruf besar, huruf kapital. Ini benar sudah. Nah, itu untuk huruf kapital ya. Kemudian tanda petik. Di sini tidak menggunakan tanda petik karena tidak ada kalimat langsung. Jadi kalau ada kalimat langsung maka ada tanda petik. Nah, kalimat efektif. Nah, ini tadi tidak efektif ya karena di sini koma bukan titik. Seharusnya titik. Ya. Nah, kemudian kata kerja pewarta, memberitakan, menjelaskan gitu ya. Tidak ada di sini ya yang menjelaskan. Tidak ada. Kemudian fungsi keterangan. Keterangan ada keterangan waktu. Ini keterangan waktu. 10 hari menjelang lebaran. Ini keterangan ya, keterangan waktu. Keterangan tempat. Kemudian ada konjungsi temporal ya, sama ya, keterangan waktu ini tadi ya. Nah, untuk keterangan ini ada unsur 5W 1H itu tadi ya. Ada apa kejadiannya? Kejadiannya adalah pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati penduduk. Siapa yang mengalami? Truk-truk yang mengangkut barang non 9 atau non sembako, bahan pokok yang bukan bahan pokok. Non 9 bahan pokok. Jadi itu bukan yang sembako, itu bahan-bahan pokok tapi bukan yang sembako. Kemudian di mana? Di pelabuhan penyeberangan Merak. Jadi ini kayak macet begitu ya, macet kejadiannya itu. Kemudian apa, di mana, kapan? Kapan? Hari Sabtu, tanggal 15 bulan 11. Tahunnya tidak disebutkan ya. Tidak disebutkan. Siapa itu tadi ya? Siapa ya? Siapanya itu ya yang truk-truk mengangkut barang. Kemudian mengapa? Mengapa bisa terjadi itu tadi barang-barang
kenapa truk-truk itu yang mengangkut barang itu mengalami kemacetan gitu ya. Karena apa? Karena tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non 9 bahan pokok pada tanggal 21 sampai 25 November. Kemudian bagaimana kejadiannya? Kejadiannya ada dijelaskan di sini. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut di Pelabuhan Merak menyebabkan antrian truk sekitar 100%. Ya, dijelaskan bagaimana alur kejadiannya. Nah, itu adalah kata kerja fungsi keterangan yang merupakan adik simba atau 5W 1H yang merupakan unsur-unsur dari kebahasaan teks berita. Berikutnya, ini ada tugas. Analisislah kaidah-kaidah kebahasan pada teks berita tersebut. Nah, ini beritanya, sebulan berlalu air masih mengenangi beberapa lokasi di Manado. Nah, ini adalah kelanjutan teksnya ini ya, ini kelanjutan teksnya. Jadi antum diminta untuk menganalisis layaknya seperti yang sudah Ana jelaskan. Ya. Kemudian tugas dikirimkan ke nomor Ana yang ada di sini. Kemudian batas akhir pengumpulannya adalah pada hari Jumat pukul 10 malam. Ana berharap kita semua mengumpulkan ya, sehingga tidak ada tugas-tugas yang kosong dan jadi terisi semuanya. Kemudian karena waktu kita sudah habis, Ana akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.